Halo Sobat Mamang, bagaimana kabar kalian? Mamang harap kalian semua sehat. Pesan dari Mamang buat kalian semua, yang di tempatnya sedang musim hujan, jangan main hujan ya. Bagi kalian yang di tempatnya sedang musim panas, jangan juga main-main panas. Tapi jika mesti tetap harus keluar rumah, tetap jaga jarak dan pakai masker. Sobat Mamang yang baik hati, kali ini, Mamang ingin mengajak kalian nonton film kesukaan Mamang. Film ini berkisah tentang dua orang anak yatim piatu. Ditinggal kedua orang tuanya sedari kecil, dan untuk melanjutkan kehidupan mereka, dua anak yatim piatu ini harus berhadapan dengan para penyihir jahat, dan inilah kisah lengkapnya. Pada awal mulanya Hansel dan Gretel ini hidup bahagia bersama dengan kedua orang tuanya. Namun di saat malam tiba ketika mereka sedang tertidur, tiba-tiba ayahnya membangunkan Hansel dan Gretel. Tanpa alasan yang jelas, ayahnya mengajak mereka untuk pergi ke dalam hutan. Sesampainya di hutan, ayahnya berkata, "Tunggulah di sini, ayah akan kembali." Sambil memberikan janji, namun sudah begitu lama Hansel dan Gretel menunggu, tetapi ayahnya tidak datang juga. Di malam hari di dalam hutan mereka berdua memutuskan untuk berjalan di tengah kegelapan. Sampai akhirnya mereka menemukan rumah yang terbuat dari permen berserta kue. Dan akhirnya mereka pun tergoda untuk masuk dan makan beberapa kue yang membentuk rumah tersebut. Lalu sesaat kemudian mereka mengetuk rumah itu. Di dalam gelap, dan tiba-tiba seorang penyihir muncul dengan wajah buruk rupa. Akhirnya mereka ditangkap, dan penyihir itu menarik mereka berdua, dan mengurung Hansel, serta merantai kaki Gretel. Penyihir tersebut memaksa Hansel dan Gretel untuk memakan kue yang diberikan oleh penyihir, dan jika tidak maka mereka akan dihabisi oleh penyihir tersebut. Dengan terpaksa Hansel memakan kue itu, penyihir itu kembali memarahi Gretel dan memerintahkannya untuk memanaskan ovennya agar lebih panas lagi. Dikarenakan penyihir itu ingin memasak mereka berdua. Lalu di saat sang penyihir sedang lengah, Gretel membebaskan kakinya dari ikatan rantai dan mengambil sebuah pisau. Penyihir itu pun sadar Gretel telah bebas. Penyihir itu mencoba menyihir Gretel. Ketika sihir itu mengenai Gretel, hal itu tidak berdampak apapun. Akhirnya Gretel pun menusuk penyihir itu dan menendangnya. Dan Gretel membebaskan kakaknya. Kemudian mereka memukul penyihir itu hingga penyihir tersebut masuk ke dalam oven dan menutupnya. Alhasil penyihir itu masuk ke dalam oven dan terbakar hidup-hidup. Dari sini mereka berdua jadi paham, jika ingin menghabisi penyihir adalah dengan membakarnya. Beberapa tahun berlalu, seiring bertambahnya waktu. Dengan pengalaman dan keahlian yang mereka miliki, mengakibatkan mereka Hansel dan Gretel menjadi terkenal. Dan membasmi penyihir adalah pekerjaan mereka, memburu penyihir. Dalam hal ini semakin banyak penyihir, maka semakin banyak mereka mendapatkan uang. Akhirnya mereka sampai di suatu desa bernama Augesburg. Mereka melihat seorang lelaki tua berbicara, sambil menghakimi seorang gadis dengan rambut berwarna coklat karamel. Ternyata perempuan tersebut dituduh sebagai seorang penyihir di hadapan banyak penduduk desa. Lelaki tua itu menghasut masyarakat dengan mengatakan bahwa karena penyihir banyak anak-anak di desa jadi hilang. Dan artinya mereka akan menghabisi gadis tersebut. Hansel dan Gretel yang sampai di desa ini, melihat keributan yang terjadi. Dengan cara membeberkan bagaimana ciri-ciri dari penyihir jahat yang sebenarnya, agar masyarakat tidak main hakim sendiri. Setelah mereka berdua memeriksa gadis tersebut, ternyata gadis berambut coklat karamel adalah bukan seorang penyihir, dan meminta masyarakat desa membebaskan gadis tadi. Di pagi hari Hansel dan Gretel mengatur rencana. Dan rencana pertama adalah, mereka akan menangkap seorang penyihir untuk memperoleh lebih banyak lagi informasi tentang penyihir. Di hutan Hansel dan Gretel memasang jebakan untuk membuat penyihir keluar. Kemudian Hansel dan Gretel menangkap penyihir yang terkena jebakan, dan mereka membawa penyihir tersebut ke dalam suatu rumah, lantas mereka mengurung penyihir tersebut. Akhirnya penyihir yang berhasil ditangkap itu diinterogasi oleh mereka berdua, dan di tengah-tengah proses interogasi, penyihir tersebut tertawa cekikikan, dan mengatakan bahwa Hansel dan Gretel telah terlambat jika hendak menolong. Dikarenakan sebentar lagi seluruh penyihir akan berkumpul dan akan melakukan upacara ritual. Dan dalam ritual tersebut, anak-anak yang telah ditangkap akan segera dikorbankan. Akan tetapi dalam pembicaraan tersebut Hansel dan Gretel menyadari, bahwa para penyihir telah menculik 11 orang anak. Dan dalam ritual tersebut membutuhkan 12 orang anak. Artinya ada kesempatan untuk menjebak penyihir, di saat hendak menculik anak yang ke-12 nantinya. Berdasarkan informasi ini, Hansel dan Gretel beserta wali kota, mengumpulkan data anak-anak yang kemungkinan akan dijadikan korban berikutnya.
Di tengah hutan terdapat 4 orang pengembara sedang beristirahat. Dan para pemimpin penyihir yang telah merasa marah karena salah seorang penyihir ditangkap oleh Hansel dan Gretel. Melihat keempat pengembara itu, dan akhirnya pemimpin penyihir tersebut menghabisi keempat pengembara tersebut sampai tewas. Di dalam kota, Hansel dan Gretel menyusun siasat untuk menyelamatkan anak-anak yang telah diculik oleh penyihir. Serta berpikir juga, bagaimana caranya sekalian untuk menghabisi seluruh penyihir yang ada. Hansel dan Gretel dalam upaya untuk menjebak dan membasmi penyihir ditemani oleh 2 orang warga, yaitu Ben dan Edward. Ben adalah warga yang mengidolakan Hansel dan Gretel, sedangkan Edward adalah orang tua yang mengetahui seluk-beluk hutan penyihir. Mengetahui bahwa Hansel dan Gretel berupaya untuk mengagalkan upaya penculikan yang dilakukan oleh para penyihir. Para penyihir pun menyusun rencana untuk mempercepat penculikan anak terakhir yang akan dikorbankan. Pada suatu hari salah seorang dari penyihir sedang berkeliaran di dalam hutan. Dan kebetulan juga Hansel dan Gretel berencana untuk menangkap penyihir, di mana penyihir ini nantinya akan dijadikan sandera oleh Hansel dan Gretel. Seperti gayung bersambut, jebakan yang telah disiapkan oleh Hansel dan Gretel termakan umpan. Salah seorang penyihir masuk ke dalam jebakan, dan berhasil ditangkap. Penyihir yang tertangkap ini pun akhirnya disekap dan diminta untuk menceritakan tentang rencana-rencana dari para penyihir lainnya. Penyihir yang tertangkap ini awalnya tidak ingin menjawab pertanyaan dari Hansel dan Gretel. Namun akhirnya menyerah dan menjawab pertanyaan dari Hansel dan Gretel. Pemimpin para penyihir merasa marah karena ada penyihir yang ditangkap oleh manusia. Dan akhirnya pemimpin penyihir ini menyerang kota dan menyerang tempat persembunyian Hansel dan Gretel. Sekaligus juga untuk menyelamatkan penyihir yang disekap tadi. Akibat serangan dan amukan dari pemimpin penyihir tersebut, mengakibatkan beberapa rumah dari penduduk hancur. Akibat kerusakan yang dialami penduduk kota tersebut protes, dan mereka meminta wali kota untuk mengusir Hansel dan Gretel, karena mereka dianggap sebagai magnet yang menyebabkan kedatangan para penyihir. Di sisi lain Gretel terluka parah, akibat serangan balasan dari penyihir. Hampir-hampir saja Gretel tewas dalam serangan ini. Dan untung saja Gretel bisa diselamatkan oleh Ben, sehingga tidak terbunuh oleh penyihir. Dan yang lebih parah dari itu adalah, kelompok penyihir berhasil menculik anak terakhir yang dibutuhkan untuk acara pengorbanan para penyihir. Sadar akan kekuatan yang dimiliki oleh penyihir dan tidak bisa terkalahkan, Hansel harus memutar otak untuk mencari cara bagaimana mengalahkan para penyihir dan menyelamatkan anak-anak yang telah diculik. Hansel yang berusaha mencari keberadaan Gretel pun akhirnya terjatuh akibat serangan penyihir, dan ia pun terluka parah. Sekarang kondisi keduanya terluka parah. Gretel yang terluka parah dirawat oleh Ben, dan Hansel yang terjatuh melawan penyihir jahat, akhirnya diselamatkan oleh seorang wanita cantik bernama Mina. Gretel yang lebih dahulu pulih dari lukanya, berusaha mencari keberadaan Hansel. Ia pun datang ke hutan untuk mencari Hansel. Namun ketika di dalam hutan Gretel bertemu dengan kawanan penjahat, ia pun dikeroyok dan hendak diperkosa, dan akhirnya ia mengalami luka yang cukup berat. Ketika hampir diperkosa, suatu hal yang tidak diduga, ternyata Gretel diselamatkan oleh troll. Troll ini sendiri ternyata adalah kaki tangan penyihir jahat. Namun ternyata troll ini memiliki hati yang baik, dan akhirnya troll ini membawa Gretel ke dalam hutan. Dan di dalam hutan Gretel dirawat oleh troll sampai pulih kembali. Ketika pulih Gretel kembali mencari Hansel, Gretel pun mengucapkan terima kasih kepada troll tadi. Di bagian hutan yang lain, Hansel yang tadi juga terluka, akhirnya dirawat oleh Mina, dan ternyata Mina adalah seorang penyihir juga. Akan tetapi Mina ini adalah penyihir putih atau penyihir baik. Setelah beberapa lama kemudian, Hansel berjalan kaki. Dia berjalannya di tengah hutan,
dan akhirnya sampai di sebuah rumah, dan ternyata rumah tersebut adalah rumah masa kecil mereka. Tak lama kemudian secara tak terduga akhirnya Gretel pun sampai di rumah tersebut. Dan akhirnya mereka bisa bertemu kembali. Namun di dalam hati mereka, Hansel dan Gretel merasa tidak asing dengan rumah yang mereka temui di tengah hutan tersebut. Sampai akhirnya mereka masuk ke dalam, dan melihat bukti-bukti bahwasanya rumah itu adalah rumah mereka sewaktu kecil. Namun tiba-tiba, pemimpin penyihir yang jahat datang ke rumah tersebut. Dan di sini terjadi perkelahian antara mereka. Hansel dan Gretel masih dengan sangat mudah dikalahkan oleh penyihir tersebut. Di tengah-tengah perkelahian itu, si penyihir jahat melontarkan pernyataan bahwa dahulu orang tua mereka adalah seorang penyihir juga, dan penyihir jahat juga memberitahu bahwa dialah yang memprovokasi warga dengan menuduh orang tua dari Hansel dan Gretel adalah penyihir jahat, warga yang saat itu terpedaya oleh penyihir jahat. Akhirnya membakar orang tua Hansel. Setelah selesai bercerita, penyihir tersebut pergi dan menyandra Gretel. Menyadari bahwa Gretel telah ditangkap oleh penyihir jahat, akhirnya Hansel bersama Mina dan Ben memasang jebakan untuk para penyihir, dan mereka akan menyerang ke sarang penyihir tersebut, karena di saat puncak perayaan ritual penyihir itu, adalah titik di mana kekuatan para penyihir akan hilang untuk sementara, dan kesempatan inilah saat yang tepat untuk membasmi para penyihir. Menyadari bahwa Gretel telah ditangkap oleh penyihir jahat, akhirnya Hansel bersama Mina dan Ben memasang jebakan untuk para penyihir, dan mereka akan menyerang ke sarang penyihir tersebut, karena di saat puncak perayaan ritual penyihir itu, adalah titik di mana kekuatan para penyihir akan hilang untuk sementara, dan kesempatan inilah saat yang tepat untuk membasmi para penyihir. Tak lama kemudian, mereka sampai di sarang penyihir. Penyihir terkejut atas kedatangan Hansel. Di sini terjadi perkelahian yang sangat sengit. Dengan segala kekuatan Hansel dan Mina hampir berhasil mengalahkan penyihir tersebut. Merasa terpojok, para penyihir berusaha menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengalahkan Hansel. Namun kekuatan dari para penyihir sudah tidak kuat lagi. Hal ini dikarenakan puncak ritual akan segera tiba. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Hansel dan Mina beserta Gretel berhasil membasmi penyihir tersebut. Si pemimpin penyihir melihat banyak sekali penyihir lain yang mati, akhirnya berusaha untuk kabur. Dan akhirnya tertangkap juga dalam jebakan yang dibuat Hansel dan Mina. Akhirnya penyihir jahat itu ditangkap dan langsung dibakar. Namun sayang, Mina dalam pertempuran ini terkena senjata musuh dan akhirnya terbunuh. Dan setelah itu film ini berakhir. Baiklah Sobat Mamang, terima kasih telah menonton.
Mamang mohon bantuannya untuk dapat menekan tombol subscribe, like dan komen. Terima kasih.